Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas 7 fakta menarik tentang Candi Prambanan yang harus Anda tahu. Serius deh, ini bukan clickbait. Gue nemu beberapa fakta unik tentang Candi Prambanan, dan gue yakin pasti banyak di antara kalian yang belum tahu. Dari cerita-cerita rakyat yang ternyata cuma mitos, sampai detail-detail kecil yang bikin kita mikir, kok bisa ya? Yuk, simak videonya sampai habis. Oke. Pertama-tama, kita bahas dulu Candi Siwa. Candi ini adalah salah satu candi yang paling terkenal di Indonesia, dan merupakan bagian dari kompleks Candi Prambanan yang megah. Kompleks ini sendiri terdiri dari beberapa candi, namun Candi Siwa adalah yang paling menonjol. Tahu kan, candi yang paling tinggi di Prambanan? Ya, Candi Siwa ini adalah candi yang paling tinggi di kompleks tersebut, menjulang dengan gagah di antara candi-candi lainnya. Nah, ternyata candi ini bukan cuma tinggi, tapi juga dianggap sebagai tempat pemujaan Siwa terbesar di Indonesia loh. Bayangkan, betapa pentingnya candi ini bagi masyarakat pada zamannya. Bayangin aja tingginya mencapai 47 meter. Itu setara dengan gedung bertingkat yang cukup tinggi di zaman modern ini. Itu sih udah kayak apartemen 15 lantai. Kebayangkan, betapa megahnya candi ini di mata orang-orang pada masa itu? Nah, yang lebih menarik lagi, Candi Prambanan ini dibangun pada abad ke-9. Saat kerajaan Medang Mataram lagi transisi agama, dari Buddha Mahayana ke pemujaan Dewa Siwa. Ini menunjukkan betapa dinamisnya sejarah dan budaya kita. Jadi bisa dibilang Candi Siwa ini jadi simbol perubahan keyakinan mereka gitu. Keren kan? Candi ini bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga sebuah monumen sejarah yang mencerminkan perubahan besar dalam kepercayaan dan budaya. Coba bayangin deh, gimana ya rasanya hidup di zaman dulu, terus melihat candi segede gaban ini dibangun. Pasti proses pembangunannya juga sangat menakjubkan, melibatkan ribuan pekerja dan teknologi yang ada pada masa itu. Pasti orang-orang zaman dulu takjub banget ya. Mereka mungkin merasa sangat bangga memiliki candi sebesar dan semegah ini di wilayah mereka. Kayak kita ngelihat gedung-gedung pencakar langit di Dubai gitu deh. Candi Siwa adalah bukti nyata dari kemampuan dan keahlian arsitektur nenek moyang kita yang luar biasa. Nah, ini nih, yang mungkin belum banyak diketahui orang. Banyak yang mengira kalau kompleks Candi Prambanan itu cuma terdiri dari satu candi besar aja. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik. Jadi, kompleks Candi Prambanan itu ternyata nggak cuma terdiri dari satu candi doang, tapi ada banyak candi yang tersebar di seluruh area. Kompleks ini terbagi jadi 3 wilayah utama yang masing-masing punya fungsi dan keunikan tersendiri. Ada zona luar, zona tengah, dan zona batin suci. Setiap zona ini punya peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat pada zamannya. Zona tengah ini isinya ratusan candi kecil. Bayangin aja, ada ratusan candi kecil yang tersebar di zona ini, masing-masing dengan arsitektur dan detail yang unik. Kebayang nggak sih? Dulu pasti rame banget di sini, kayak pasar malam tapi versi candi gitu. Mungkin ada pedagang, biksu, dan masyarakat yang berlalu lalang. Terus di zona batin suci, ada 8 candi utama dan 8 candi kecil lainnya. Zona ini adalah pusat dari seluruh kompleks, tempat yang paling sakral dan penting. Wih, udah kayak perumahan elit zaman dulu nih. Bayangin aja, candi-candi utama ini berdiri megah di tengah-tengah kompleks, dikelilingi oleh candi-candi kecil yang menambah keindahan dan keagungan tempat ini. Gue jadi penasaran ya, dulu fungsi dari setiap zona ini apa aja? Apakah setiap zona punya peran yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari masyarakat? Apa mungkin zona luar buat tempat nongkrong, zona tengah buat tempat ibadah rakyat biasa, terus zona batin suci baru deh buat para bangsawan? Atau mungkin ada fungsi lain yang lebih spesifik? Menarik untuk dibahas lebih lanjut nih. Setiap sudut dari kompleks Candi Prambanan ini menyimpan cerita dan sejarah yang luar biasa. Pasti seru banget kalau kita bisa menggali lebih dalam tentang kehidupan di masa lalu dan bagaimana candi-candi ini digunakan. Pernah dengar Gunung Mahameru? Gunung ini adalah salah satu gunung tertinggi dan paling suci di Indonesia. Terletak di Pulau Jawa, Gunung Mahameru memiliki ketinggian sekitar 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung ini sering disebut sebagai tempat tinggal para dewa dalam mitologi Hindu. Yup, gunung yang terkenal keramat itu ternyata jadi inspirasi bentuk Candi Prambanan loh.
Candi Prambanan, yang juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang, adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara. Dibangun pada abad ke-9, candi ini didedikasikan untuk Trimurti, 3 dewa utama dalam agama Hindu, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Jadi Candi Prambanan ini atau nama aslinya Siwagra, itu sebenarnya melambangkan rumah Siwa yang bentuknya mirip Gunung Mahameru. Siwagra berarti rumah Siwa, dan candi utama di kompleks ini memang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Bentuk candi yang menjulang tinggi ini mengingatkan kita pada puncak Gunung Mahameru yang megah. Gak cuma itu, tata letak candi-candi di kompleks Prambanan juga menggambarkan alam semesta menurut kosmologi Hindu. Kompleks ini terdiri dari 3 zona utama, zona luar, zona tengah, dan zona dalam. Zona luar melambangkan dunia manusia, zona tengah melambangkan dunia para dewa, dan zona dalam melambangkan dunia tertinggi, tempat tinggal para dewa. Jadi, ada tingkatan-tingkatannya gitu, dari yang paling bawah sampai yang paling suci. Filosofis banget ya. Setiap tingkatan ini memiliki makna simbolis yang mendalam, mencerminkan perjalanan spiritual manusia dari dunia fana menuju pencerahan dan keabadian. Gue jadi membayangkan ya, betapa canggihnya orang-orang zaman dulu. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang luar biasa, tetapi juga pemahaman mendalam tentang filosofi dan spiritualitas. Bayangkan saja, tanpa teknologi modern, mereka bisa membangun struktur yang begitu rumit dan penuh makna. Mereka bisa membangun candi semegah ini dengan makna dan filosofi yang dalam banget. Benar-benar masterpiece. Candi Prambanan bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah karya seni yang mencerminkan kebijaksanaan dan keahlian nenek moyang kita. Setiap ukiran dan relief di candi ini menceritakan kisah-kisah epik dari mitologi Hindu, menjadikannya sebuah warisan budaya yang tak ternilai. Chapter 4, Misteri Candi Sudut. Di kompleks Candi Prambanan ada yang namanya Candi Menara Sudut. Nah, candi ini unik guys. Meskipun nggak menyimpan patung dewa utama kayak candi-candi lainnya, tapi kata pengelola Candi Prambanan, candi ini termasuk ke dalam area paling suci di kompleks Prambanan. Wah, jadi penasaran kan kenapa bisa gitu? Apa mungkin Candi Menara Sudut ini punya fungsi lain yang lebih sakral? Atau mungkin dulunya ada sesuatu yang disembunyikan di sana? Misterius banget ya. Chapter 5, ikutin alur cerita Ramayana. Kalian yang suka banget sama cerita Ramayana, wajib banget nih datang ke Candi Siwa. Soalnya di sepanjang lorong-lorong candi ini, kita bisa ngikutin alur cerita Ramayana loh. Jadi kita harus masuk dari sisi timur, terus mutar searah jarum jam yang disebut Pradaksina. Nah, di sisi selatan Candi Bram kita bisa lihat lanjutan cerita Ramayananya. Seru banget kan? Kayak lagi baca komik tapi versi nyata. Chapter 6, Puncak Candi yang Penuh Makna. Pernah perhatiin puncak Candi Prambanan nggak? Nah, puncak candi yang disebut Mastaka ini ternyata punya makna yang dalam banget loh. Bentuknya yang kayak mahkota itu melambangkan intan atau simbol halilintar. Keren banget ya, orang zaman dulu bisa bikin bangunan sedetail ini. Nggak cuma bentuknya aja yang indah, tapi juga punya makna filosofis di baliknya. Salut deh sama arsitek zaman dulu. Chapter 7, Bukan Bandung Bondowoso. Pasti udah banyak yang tahu dong cerita rakyat tentang Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam semalam dibantu jin. Nah, ternyata cerita itu cuma mitos guys. Faktanya, Candi Prambanan dibangun oleh Rakai Pikatan, seorang raja dari kerajaan Medang Mataram. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti Wanal dan prasasti Siwagra yang menceritakan tentang pembangunan Candi Prambanan. Itulah 7 fakta menarik tentang Candi Prambanan yang harus Anda tahu. Gimana? Keren-keren kan faktanya? Ternyata Candi Prambanan menyimpan banyak misteri dan cerita yang menarik untuk dibahas ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.